Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 63. Ye Tianzong menggesek 600.000 yuan terlebih dahulu, yang hanya merupakan ujian kecil. 5,5 juta lagi adalah hidangan pembuka. Dan 12 juta saat ini adalah pesta. Sampai saat mereka mendengar pembayaran berhasil, seluruh penonton menjadi hitam dan tidak ada lagi suara. Napas masing-masing berputar di udara dan mengeras ke titik tertentu. Tuan Ye, pembayaran Anda berhasil. Rubah tua yang Zhang Xiong hampir menangis kegirangan. Tanpa diduga, dia adalah tiran lokal yang sebenarnya tidak terlihat. 12 juta, banyak uang. Song Lingling, yang baru mengenal dunia, mengedipkan matanya dan terus mengulangi kalimat ini. Menantu yang baik. Ren Dongguo hampir menangis, jika tidak ada yang hadir, dia benar-benar berharap bisa memeluknya dan menciumnya beberapa kali. Jadi kamu sangat kaya. Katakan lebih awal. Ye Tianzong sangat acuh tak acuh, dan berkata, ayah, tidak apa-apa, selama kamu bahagia. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, menatap Sun Yongji, dan berkata, Tuan Muda Sun, giliranmu. Uang, aku punya. Waktu, aku punya lebih banyak. Hari ini, ayo bermain pelan-pelan. Mendengar, Sun Yongji tidak berani menjawab. Di mana dia punya uang? Ratusan ribu, bahkan tidak cukup untuk menancapkan gigi. Dia benar-benar sedikit takut sekarang, dia pernah bertemu orang-orang sombong sebelumnya, beberapa bangsawan dari keluarga bangsawan, dan hampir cukup untuk memiliki ratusan ribu atau jutaan gangster. Namun, hari ini, ketika saya menemukan tunggul yang keras, jika saya bergerak, puluhan juta. Saya tidak berani keras kepala. Tiba-tiba, dia berkeringat deras. Tuan Sun, tolong beri saya kartunya, saya akan melanjutkan. Wu Detian masih memiliki ilusi. Sun Yongji, kaya dan berkuasa. 12 juta terdengar seperti angka astronomi, dan mungkin di luar jangkauan orang lain. Tetapi dengan Tuan Muda Sun, itu tidak akan melukai otot atau tulangnya. Saat dia berbicara, dia mencondongkan tubuh ke depan, dan wanita mempesona di sebelahnya mengikuti dan berkata, sayang, kamu sangat baik padaku, dan kamu benar-benar ingin memberiku mobil mewah senilai lebih dari 10 juta yuan. Aku sangat mencintai kamu. Aku sangat mencintaimu. Aku akan menjadi milikmu selama sisa hidupku, tidak, di kehidupan selanjutnya, dan di kehidupan berikutnya, aku akan menjadi. Pergilah. Sun Yongji, yang selalu pemarah, akhirnya kehilangan kesabaran. Dengan minuman kasar, dia meraung. Wanita mempesona itu penuh dengan keluhan, dia melengkungkan bibirnya dan berkata, sayang, ada apa denganmu, ada apa denganmu? Bentak. Sebuah tamparan di wajah. Sidik 5 kaki berwarna merah cerah tiba-tiba muncul di wajah wanita itu. Beli kelumpuhanmu. Aku punya uang, jadi aku bisa melemparkannya ke wanita sepertimu. Keras kepala terakhir. Sun Yongji cerdas, mendorong wanita mempesona itu pergi, lalu menatap balik Wu Detian, dan berkata kepada Ye Tianzong, nak, aku tidak melihatnya, kamu punya 2 trik. Hari ini, aku ceroboh. Tapi tidak masalah, gunung dan sungai saling bertemu, dan masa depan akan panjang. Mobil ini milikmu. Aku tidak akan bertarung denganmu. Selain itu, menurutku kamu adalah orang yang baik. Jika memungkinkan, menurutku kita bisa berteman. Tidak tertarik. Ye Tianzong tidak menghargainya, dan berkata dengan dingin, aku hanya peduli dengan janji kita. Uang, apakah kamu akan membayar atau tidak? Jika kamu tidak membayar, kamu akan mengaku kalah. Dan konsekuensinya adalah berlutut, masuk ke selangkanganku, dan memanggil kakek. Juga, ketiga mobil ini dikemas bersama, dan kamu membayarnya. Anda dapat meminta keluarga Anda untuk membantu Anda menanggung beban. Jika Anda tidak membayar, semua orang yang hadir akan menjadi saksi, dan beberapa orang akan merekam video dan mengunggahnya secara online, kecuali jika Anda ingin keluarga Sun Anda hancur dilinceng. Kata-kata Ye Tianzong nyaring, tidak diragukan lagi. Untuk sesaat, Sun Yongji terdiam. Dia tidak menghargainya. Apakah Anda benar-benar ingin berlutut? Tuan Muda Sun, Anda memang kalah. Aku bersedia bertaruh dan mengakui kekalahan, jadi sebaiknya kamu berlutut. Saya telah belajar pelajaran ketika saya menemui tunggul yang keras kali ini, jadi jangan terlalu sombong di masa depan. Ini benar-benar menggemakan pepatah, ada gunung di balik gunung, dan ada orang di luar manusia. Langsung,
Mereka yang mengejek Ye Tianzong semuanya mengarahkan senjata mereka dan mengarahkan jari mereka ke Sun Yongji. Dan wajah Sun Yongji menjadi semakin merah dan panas, dan membuat tuan mudanya yang menyendiri berlutut dan memanggil kakek ke seorang pria malang. Jika masalah ini akan menyebar, bagaimana saya bisa melihat orang di masa depan? Kepala besi. Lakukan. Karena Ye Tianzong tidak tahu malu, jangan salahkan dirimu karena kejam. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan meminta maaf kepada orang lain. Oleh karena itu, ketika dia memberi perintah, pria dengan bekas luka yang sudah siap untuk pergi itu menjawab. Langsung keliling depan. Momentum yang kuat menyebar, seperti tukang daging yang memblokir dan membunuh para dewa, membuat semua orang menjauh. Niat membunuh yang begitu kuat. Sun Yongji ini benar-benar tidak tahu malu, dia menolak mengakui kesalahannya saat kalah, bahkan ingin menyerang orang lain. Meskipun ada keluhan di hatinya, tidak ada yang berani menengahi Ye Tianzong, dia memintanya sendiri. Melawan anak-anak dari keluarga aristokrat semacam ini pada dasarnya tidak akan berakhir dengan baik. Anak laki-laki, ini adalah kesempatan terakhir Anda. Kamu harus memaafkan orang lain dan memaafkan orang lain, mengerti? Sun Yongji mengeluarkan paksaan terakhir. Dan kepala besi itu mengeluarkan ikat pinggangnya, membuat suara berderak yang membuat jantung orang berdebar. Tuan Ye, orang baik tidak langsung menderita kerugian, menurut pendapat saya. Niat baik yang Zhang Xiong ditolak oleh Ye Tianzong, saya hanya tahu bahwa saya bersedia mengaku kalah dan memenuhi janji saya. Tapi pria itu terlihat sangat kuat, dia berencana untuk membunuhnya, Tianzong. Ren Dongguo terlihat sedih. Tak disangka, menantu ini begitu kaya. Tidak bisa membiarkannya terluka. Bahkan Song Lingling yang berada di sebelahnya terus menarik. Tapi Ye Tianzong tidak tergerak, hanya melihat langsung ke sisi yang berlawanan, dan berkata, Sun Yongji, datang ke sini dan berlutut untukku. Berlutut, kamu lumpuh. Sun Yongji memberikan minuman kasar. Kepala besi bergerak sebagai tanggapan. Dampak kecepatannya sangat cepat, seperti seekor serigala yang berlari di alam liar, bergegas maju dalam sekejap mata. Saat dia bergegas, Ye Tianzong mengangkat alisnya, dan menemukan bahwa ada aliran udara samar di sekitar lawan, yang pada dasarnya sama seperti saat dia bertarung melawan dokter lembah kematian. Dengan kata lain, dia juga ahli seni bela diri, tetapi jika dia tidak pandai belajar seni, dia berani memamerkan keahliannya. Jika melawan orang biasa, itu akan dipukul dengan satu pukulan. Tapi di depan Ye Tianzong, dia lambat seperti kura-kura. Siapapun yang memprovokasi tuan muda, mati. Di tengah kesibukan, kepala besi itu tiba-tiba terbang ke udara, lalu menjatuhkannya tinggi-tinggi. Dan ikat pinggang yang melambai di tangannya seperti ular air yang terbang, tajam dan licik. Setelah semua orang melihatnya, mereka terkejut. Sulit membayangkan bahwa ketika ikat pinggang dilepas, itu bukan hanya memar biasa, saya khawatir dia akan terbunuh di tempat. Semua orang menghela nafas dalam hati mereka. Song Lingling sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya dan tidak berani melihat. Tapi Ren Dongguo ingin melakukannya, tapi dia memiliki energi yang lebih dari cukup. Terutama Wu Detian dan Sun Yongji di sisi berlawanan, mereka berdua memiliki senyum sinis di wajah mereka. Ini adalah harga yang Anda bayar untuk mendorong kaki Anda. Bentak. Sebuah petir bergema di langit. Akibatnya, debu di tanah menyebar. Tepat ketika semua orang mengira mereka sudah mati, asapnya hilang. Satu tinggi dan satu rendah, pertahankan postur sebelumnya. Namun, ikat pinggang itu dicengkeram oleh Ye Tianzong, dan tangan lainnya memegang pinggang yang memegang kepala besi. Ledakan. Kemudian, Ye Tianzong menjentikkan dengan penuh semangat. Tubuh lawan seperti layang-layang dengan tali putus, dan langsung menabrak mobil baru tidak jauh dari sana, sebelum berguling ke tanah. Engah. Seteguk darah menyembur keluar. Taitu bertahan di sana, tidak bergerak, dan ketika dia memutar matanya, dia jatuh koma. Wow, kalah. Rao tidak peduli seberapa berkualitas dia. Para penonton itu tidak bisa menahan diri untuk bersikap kasar dan tercengang, kepala botak itu terlihat luar biasa. Kenapa? Dia pingsan dalam satu ronde. Ye Tianzong ini kaya dan pandai seni bela diri, tidak heran dia berani menantang Sun Yongji. Memang benar orang tidak bisa dinilai dari penampilan mereka. Mengerikan memikirkannya. Mendengarkan kata-kata orang-orang ini, Sun Yongji ketakutan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Melihat Ye Tianzong berjalan selangkah demi selangkah, dia berkata dengan gemetar, "Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu, jangan datang ke sini. Saya tuan muda dari keluarga Sun. Keluarga Sun adalah salah satu dari 5 caebol besar di Linceng. Kamu,
Jika kamu berani menyakitiku, keluarga Sun pasti tidak akan melepaskanmu, termasuk keluargamu. Bentak. Ye Tianzong menamparkan wajah orang lain, dan berteriak, saya hanya punya satu permintaan, untuk memenuhi janji saya. Hanya ada satu kesempatan. Jika kamu tidak yakin, kamu tidak perlu berlutut dan memohon belas kasihan, tapi langsung mati. Darah Ye Tianzong seperti naga. Kata-kata itu menghantam hati Sun Yongji, membuat hati dan kantong empedunya terbelah. Wajah dan kehidupan, dia memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Celepuk. Sun Yongji yang agung jatuh berlutut. Maaf, saya lakukan, saudara. Biarkan aku pergi, aku tidak akan pernah berani memprovokasimu lagi. Kamu adalah kakekku. Aku akan mengebormu, aku akan mengebor selangkanganmu, tidak bisakah aku merangkak ke selangkanganmu? Menangis dengan pahit, melolong dan memohon belas kasihan. Dia bahkan merangkak ke selangkangannya dan bolak-balik, hanya untuk mendapatkan pengampunan Ye Tianzong. Saya akan membayar ketiga mobil yang Anda beli, dan saya akan meminta keluarga saya untuk mengirimkan uangnya nanti. Jika Anda membiarkan saya pergi, saya tidak akan pernah berani lagi. Penuhi janji satu persatu. Ye Tianzong sedikit mengangguk, menoleh untuk melihat Ren Dongguo yang bodoh, dan bertanya, ayah, apakah kamu puas? Penuh, puas. Ren Dongguo mengangguk secara mekanis. Baru saat itulah Ye Tianzong menendang lawannya, dan begitu kata, keluar, Sun Yongji lari dari toko dengan cara yang buruk. Adapun kepala besi yang tidak sadarkan diri dan wanita mempesona yang berteriak, dia telah lama mengabaikan mereka. Manajer toko. Ye Tian membuka mulutnya. Yang Zhang Xiong segera melangkah maju dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, apa perintah Anda? 2. Pertama, tangani Wu Detian untukku. Kedua, Nona Song ini, kamu harus mengaturnya dengan benar. Bab 64. Ye Tianzong mengubah tubuhnya. Dari orang miskin yang tidak berharga menjadi orang kaya tak terlihat yang mengendalikan pemandangan. Semua penonton memuji dan bertepuk tangan untuknya, bahkan Song Yongji turun ke tanah, berlutut dan memohon belas kasihan, memanggilnya kakek. Kata-katanya sekarang seperti keputusan kekaisaran, dan tidak ada yang keberatan. Bagaimanapun, Wu Detian sangat sombong ketika dia didukung oleh Sun Yongji. Dan sekarang, gaya lukisan berubah secara tiba-tiba. Wu Detian, yang telah mendengarnya, bahkan tidak memiliki rasa arogansi, jadi dia segera melangkah maju dengan hormat dan memohon belas kasihan, kakak, aku benar-benar salah. Aku juga dibodohi oleh Sun Yongji. Semua ini disebabkan olehnya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya seorang tukang. Jika kamu benar-benar kesal, kamu bisa memukulku atau memarahiku, tapi jangan. Diam. Wu Detian tidak selesai berbicara. Rubah tua yang Zhang Xiong akhirnya mendapatkan kesempatannya. Dia memarahi, menyebabkan Wu Detian berhenti tiba-tiba. Dia tahu betul bahwa Ye Tianzong sangat membencinya. Dan saya sudah lama tidak menyukainya, ini adalah kesempatan bagus untuk mencabutnya. Wu Detian, sekarang saya secara resmi memberitahu Anda bahwa Anda telah dipecat dari toko kami. Selain itu, semua toko penjualan mobil di Lincheng akan memasukkan Anda ke dalam daftar hitam dan melarang Anda dipekerjakan. Ini adalah konsekuensi dari menyinggung Tuan Ye. Tidak peduli berapa banyak yang berani saya katakan, saya akan menggunakan koneksi saya untuk membuat Anda tidak dapat menemukan pekerjaan dalam jangkauan saya. Pergilah. Selesai mengutuk. Yang Zhang Xiong melangkah maju dan menendangnya dengan keras, menjatuhkannya ke tanah. Dia membuka mulutnya dan memanggil dua satpam, yang menyeretnya pergi seperti anjing mati. Plok plok plok. Tepuk tangan meriah pecah di tempat kejadian. Para penonton bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Tuan Ye dapat dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu setelah menyingkirkan masalah serius dari orang kepercayaan dan mendapatkan pesanan besar. Ye Tianzong, yang telah menjadi jerawat di mata Yang Zhang Xiong, berkata dengan hormat, saya telah memenuhi permintaan pertama Anda. Dan yang kedua, Song Lingling, sekarang saya secara resmi memberitahu Anda bahwa mulai hari ini, Anda akan mengambil alih posisi Wu Detian sebagai pemimpin tim penjualan grup kedua. Selanjutnya, komisi, bonus, promosi, dan kenaikan gaji, tidak ada yang bisa dilewatkan. Apakah kamu mengerti? Di mata Yang Zhang Xiong, komisi kecilnya hanyalah bantuan kecil. Intinya lakukan transaksi puluhan juta dalam satu hari, dan beritahu kantor pusat bahwa keuntungan yang akan Anda dapatkan akan lebih besar lagi. Song Lingling, yang mendengarnya, sangat ketakutan.
Ketika dia datang untuk bekerja di bengkel mobil, dia hanya ingin mendapatkan sedikit biaya rumah sakit, dia tidak pernah memikirkan berapa banyak uang yang akan dia peroleh, dan dia akan mendapat promosi dan menaikkan gajinya. Sekarang, ubah diri Anda menjadi seorang pemimpin. Dia baru saja keluar dari sekolah. Apakah itu pengalaman sosial atau pengalaman kerja? Hampir tidak ada. Tuan Yang, terima kasih atas kebaikanmu. Namun, saya tidak memiliki pengalaman penjualan, dan saya tidak tahu bagaimana menjadi seorang pemimpin. Biarkan saya memimpin orang di bawah komando saya khawatir saya. Orang-orang selalu mengambil langkah pertama. Ye Tianzong menyela, menatap Song Lingling, dan berkata dengan sungguh-sungguh, percaya diri, kamu bisa melakukannya. Karena Tuan yang telah memberimu posisi yang begitu penting, kamu tidak boleh menyisihkan tenaga untuk bekerja dan jangan mengecewakannya. Kerendahan hati adalah hal yang baik, tapi tidak baik menjadi terlalu rendah hati, mengerti? Kata-kata Ye Tianzong menghalangi jalan keluar Song Lingling. Dia tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dan berkata dengan rasa terima kasih, kalau begitu, terima kasih Tuan Yang dan Tuan Ye. Dengan bonus ini, saya bisa membayar tagihan rumah sakit dan ibu saya bisa berobat. Namun, sepertinya dokter tidak memiliki solusi yang baik. Sepertinya saya hanya bisa dipindahkan ke rumah sakit lain. Song Lingling bergumam pelan. Tapi Ye Tianzong mendengarkannya. Sedikit mengerutkan kening. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya dan berkata, Tuan Yang, bawa ayah saya ke ruang tes sebentar, dan lakukan prosedur serah terima untuk 3 mobil berikutnya. Baik Tuan Ye. Yang Zhang Xiong sedikit mengangguk, dan membawa pergi Rendong Guo yang masih linglung. Dan pelanggan lain, setelah mendapat pujian, pergi dan tetap tinggal, seolah-olah apa yang baru saja terjadi tidak pernah terjadi. Dalam sekejap mata, hanya Ye Tianzong yang tersisa. Tuan Ye, apakah Anda punya pesanan lain? Song Lingling mengedipkan matanya. Temperamen yang segar dan halus seperti bunga teratai putih, yang membuat orang merasa welas asih. Dulu, lubang jembatan yang terbengkalai dibiarkan menjaga dirinya sendiri. Jika Ren Yuro tidak muncul, dia mungkin telah terendam oleh salju tebal. Dan Song Lingling ini tampaknya memiliki banyak cerita, dan Ye Tianzong akan membantu jika menurutnya dia bisa. Jangan terlalu sopan. Ye Tianzong duduk dan berkata, nama saya Ye Tianzong. Saya seharusnya beberapa tahun lebih tua dari Anda. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Brother Tianzong. Ah. Wajah cantik Song Lingling memerah, dia mengatupkan bibirnya dan berkata, apakah ini cocok? Jika menurutmu itu tidak pantas, maka aku akan menghitung kinerja ketiga mobil itu dengan Tuan Yang, dan bonusmu akan hilang. Jangan, jangan. Song Lingling langsung panik, menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah biaya rawat inap dan pengobatan ibuku, tolong jangan lakukan ini. Kalau begitu, Saudara Tianzong. Jangan panggil aku Nona Song lagi, semua orang memanggilku Lingling. Oke, Ling. Ye Tianzong mengangguk, dan berkata dengan lugas, penyakit ibumu, apa yang terjadi, tolong beri tahu aku. Awalnya Song Lingling masih sangat pemalu. Tapi dengan pencerahan Ye Tianzong, dia secara bertahap membuka hatinya. Menurut uraiannya, Ye Tianzong secara kasar memahami situasinya. Ternyata, keluarga mereka dulu adalah keluarga terkenal. Belakangan, ayahnya dibujuk oleh paman keduanya untuk ikut berjudi, kehilangan semua harta keluarga, dan menggadaikan asetnya, hingga akhirnya putus asa dan bunuh diri dengan melompat dari gedung. Meninggalkan ibunya dengan dia dan kakak perempuannya untuk hidup. Karena khawatir dengan kejadian tersebut, paman kedua mencari keberadaan ketiga ibu dan anak tersebut. Setelah persalinan lama dan depresi, ibunya menderita kecemasan yang sangat serius. Dia muntah darah atau kejang di seluruh tubuh. Dia berkonsultasi dengan banyak dokter, tidak ada yang bisa dilakukan. Menurut dokter terakhir, saya khawatir hanya tersisa 2 atau 3 bulan lagi untuk hidup. Tetapi Song Lingling dan saudara perempuannya tidak berdamai, dan bersikeras untuk merawat ibu mereka. Karena mereka tidak punya uang, kedua saudara perempuan itu bekerja keras untuk menghasilkan uang, tetapi gaji mereka hampir tidak cukup. Sekarang mereka telah jatuh ke titik di mana mereka tidak bisa bahkan membayar rawat inap, apalagi berobat ke dokter. Tapi untungnya, saya sudah menjual 3 mobil sekarang, dan dengan bonus tertentu, ibu saya bisa dirawat di rumah sakit. Song Lingling relatif optimis, dan berkata sambil tersenyum, setelah dikurangi biaya rawat inap, masih ada uang tersisa. Saya berencana mencarikan beberapa dokter untuk ibu saya. Dia baru berusia 50 tahun, dan dia masih sangat muda. Saya tidak ingin terjadi sesuatu padanya.
Kemudian penyakit ibumu disebabkan oleh terlalu banyak bekerja dan depresi, yang menyebabkan stagnasi darah. Pengobatan barat tidak dapat menahannya. Ini mengobati gejalanya tetapi bukan akar penyebabnya. Mungkin kamu bisa mencoba akupuntur dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Benarkah? Mendengar gumaman Ye Tianzong, Song Lingling berkata dengan heran, Ye Xian. Uhuk-uhuk, Saudara Tianzong, apakah Anda tahu keterampilan medis? Aku tahu satu atau dua hal. Beri aku nomor teleponmu. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Kuharap aku bisa membantumu. Terima kasih, Saudara Tianzong. Selesai berbicara, Ye Tianzong berdiri, menghibur pihak lain dengan beberapa kata, dan ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Memutar kepalanya, menatap Song Lingling, dia bertanya, ngomong-ngomong, Lingling, paman keduamu. Siapa namanya? Yah, mari kita tidak membicarakannya. Song Lingling menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa Ye Tianzong adalah orang yang baik. Terlebih lagi, bersikap sopan dan benar sangat mirip dengan kaki babi jantan dalam novel seni bela diri yang dia suka baca. Namun, paman kedua sekarang memiliki keluarga besar dan bisnis besar, dan dia tidak ingin menambah masalah. Lagi pula, kedua saudari itu masih menghindari satu sama lain, dan jika dia tahu, mereka pasti akan membunuh mereka semua. Semakin sedikit masalah, semakin baik. Dia hanya ingin menyembuhkan ibunya, dan kemudian meninggalkan Lin Cheng, sepenuhnya jauh dari benar dan salah ini. Tentu, tidak sedang terburu-buru. Tugas yang paling mendesak adalah menyembuhkan ibunya. Alasan mengapa dia harus kembali menghubungi pihak lain adalah karena dia harus menyiapkan beberapa bahan obat terlebih dahulu. Perlakukan ibu Song Lingling dan ayah mertuanya Ren Dongguo. Ketika masalah kecil ini diselesaikan, penghasut harus menghadapinya, dan dia tidak bisa dibiarkan terus merugikan orang lain. Paman kedua saya, demi harta keluarga, membunuh kakak laki-laki saya, dan bahkan memotong akarnya, orang yang kejam seperti itu tidak layak hidup di dunia ini. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.